Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas soal mengapa sih komputer atau laptop itu jadi makin lama makin lambat. Jadi barusan ada bro yang ngomong ya, kalau komputer atau laptop yang sudah lama itu pasti jadi lambat. Penulis kurang setuju dengan pendapat tersebut. Komputer itu enggak makin lama makin lambat. Pernah juga ada yang nyalakan motherboard ya, jadi saya anti motherboard ini karena saya punya komputer ini setelah 2 tahun 3 tahun jadi lambat. Jadi kalau nggak salah merek Gigabyte ya, ada juga yang merek Asus. Nah kalau soal motherboard, bagi penulis itu nggak akan ya bikin lambat. Yang terjadi adalah malfunction. Ada fungsi yang kemudian jadi nggak kerja. Ada yang PCI-nya jadi nggak fungsi, atau graphic card-nya jadi nggak fungsi. Ada yang sound card-nya nggak fungsi. Ada yang fungsi USB-nya jadi error gitu ya. Jadi yang terjadi pada motherboard itu seringkali adalah kerusakan fungsinya. Nggak akan bikin komputer makin lambat. Kalau lambat itu biasanya terjadi langsung mendadak. Misalnya, support untuk SATA-nya jadi hilang. Case-nya jadi nggak fungsi. Seperti itu. Jadi bukan karena merek tertentu, tapi karena malfunction, ada fungsi yang rusak. Kalau penulis sendiri untuk langganan pilih merek Gigabyte. Mungkin ada juga yang suka ASRock ya. Ya pinginnya sama, cari motherboard yang terjangkau, cari stabilnya, nggak penting kencangnya. Kalau soal kencang, pasti tiap tahun jadi kencang. Mau ngejar kencang, ya nggak akan habis-habis lah. Yang penting itu stabil, bisa bekerja sesuai kebutuhan. Itu lebih penting bagi penulis. Jadi penulis ini bukan penggemar overclock. Kalau mau cari overclock ya mulai dari awal lah, cari hardware yang kencang, bukan cari hardware yang bisa di overclock. Kalau penulis nggak setuju ya komputer tua itu jadi makin lambat, tapi ya penulis setuju bahwa banyak yang mengalami seperti itu. Nah problemnya sebenarnya bukan karena umur ya. Problemnya terutama ada 2. Yang satu fragmentasi, yang satu adalah jumlah file yang makin lama makin banyak. Nah untuk fragmentasi ini ya banyak orang nggak sadar bahwa komputernya terfragmentasi parah. Dan sayangnya program bawaan Windows defragnya itu benar-benar nggak bisa diandalkan. Kalau ingin defragmentasi yang bagus, ya ada software seperti misalnya dari ONO itu ya. Kalau yang free ada Ultra Defrag. Itu yang ya menurut penulis kerjanya cukup memadai, cukup layak lah. Ada banyak variasi lain, tapi menurut penulis ya pengen gratis Ultra Defrag, pengen yang bayar dari ONO itu. Jadi fragmentasi itu alasan utama ya. Karena apa? Karena ada namanya update. Jadi saat kita browsing ya, kita ngomong browsing aja lah, karena ya kebanyakan aktivitas komputer orang-orang itu adalah browsing. Browsing itu selalu menciptakan file setempat.
Yombo kenapa, tapi katanya adalah case ini katanya tujuannya adalah untuk mempercepat. Yang di case biasanya gambar atau skrip, karena memang ya setiap kali kita membuka itu filenya bisa kepakai lagi gitu ya. Ya walau kalau menurut penulis dengan koneksi yang 1000 Mbps namanya case itu sudah makin lama makin berkurang. Dan ya penghematan bandwidth pun rasanya cuma sedikit, karena ya entah kenapa website itu setiap loadnya itu trafficnya itu sangat tinggi sekali. Buka Shopee lewat web bisa 21 mega lebih ya. Bisa kelihatan kalau buka pakai Vivaldi atau ya semacamnya yang bisa mengukur seberapa besar sih data yang didownload kalau kita buka website. Dan sekarang buka website itu banyak. Penulis lupa angkanya ya, tapi ya pokoknya besar lah. Nggak kayak zaman dulu ketika tampilan website itu statik, sederhana, iklan-iklannya pun nggak jelimet. Yang namanya buka website bisa aja cuma butuh 10K, 20K sudah kebuka semua. Yang gede gambarnya. Kalau sekarang gambar memang ukurannya tetap besar, tapi kayak JavaScript-nya, kayak komen-komennya, komunikasi live-nya itu bisa makan lebih banyak datanya. Nah masalahnya adalah case ini pasti akan di-maintain sama sistemnya. Kalau dirasa case-nya ini sudah tidak relevan, akan di-delete, terus create lagi. Ukuran case sendiri bisa sampai piro ya, 500 mega bisa, 300-500 mega gitu. Ini tipikalnya. Terus yang berikutnya adalah fungsi yang namanya session. Jadi di browser itu ada fitur yang fungsinya adalah untuk menyimpan state, menyimpan keadaan yang lagi dibuka apa, sedang melakukan apa gitu ya, fungsi statistik. Nah walau fungsinya itu sebenarnya nggak seberapa, nggak semua orang gitu, tapi ini sangat makan trafficnya harddisk lokal. Jadi pernah ada keluhan ya bahwa ketika komputer nyala dalam kondisi ya idling nggak apa-apa tapi sedang buka suatu website gitu ya, yang namanya komunikasi itu selalu tetap terjadi, yang namanya baca tulis session itu masih terus terjadi. Sampai ada yang ngomong satu hari bisa 1 terabyte lebih. Ini sesuatu yang gila-gilaan ya, karena sampai sebanyak itu, dan kayaknya sampai sekarang ini masih belum dibenahi. Padahal yang namanya SSD itu katanya nggak boleh terlalu banyak dibaca tulis, tapi gara-gara adanya session ini justru jadi sangat gencar sekali ditulis. Ya penulis juga sebelumnya pernah bilang kalau ada yang ngomong bahwa kebutuhan browsing itu ringan, itu orang yang nggak ngerti ya. Karena justru sekarang ini browsing jadi hal yang sangat membebani komputer. Kebutuhan CPU-nya tinggi, kebutuhan memorinya tinggi, kebutuhan akses harddisknya juga tinggi. Tinggi bukan dalam artian berapa mega per detik, tapi berapa kali tulis per detik. Komputer dengan 4 GB itu bisa aja nggak cukup ya buka satu website kalau dibiarkan buka terus. Contoh Facebook, Discord, mungkin ada yang lain juga.
dibiarkan buka terus pasti memori habis. Kalau yang penulis tahu ya misalnya Facebook video itu buka agak lama gitu ya, bisa nge-close sendiri. Ya penulis sendiri lihat video yang cerita apa di YouTube gitu ya. Gak tahu mari ya, soalnya biasanya crash duluan. Memori penulis memang kecil, Windows 32 bit ya, itu crashnya lebih cepat. Kalau yang 64 bit ya lebih lama. Misal itu memori Windowsnya 64 bit, rasanya ya bakal sampai makan memori banyak, walau memori 8 GB misalnya bisa saja habis. Untuk yang hal ini sama sekali nggak ada obatnya juga ya. Ya sebenarnya yang tadi pun nggak ada obatnya, karena case kalau sekarang itu kayaknya nggak bisa dimatikan ya, selalu kepake. Mau case-nya JavaScript-nya, case-nya gambar, case-nya teks. Kalau teks ya nggak begitu berguna ya. Yang session ini juga nggak ada opsi untuk mematikan session. Jadi misal kita nggak butuh itu, ya tetap aja nggak bisa dimatikan. Terus yang terakhir sih, yang paling parah, yaitu fitur auto update. Auto update baik yang Windows-nya ataupun aplikasi-aplikasi, terutama browser. Yang paling parah sih Windows ya. Penulis nggak tahu bagaimana sih caranya atau mekanisme kerjanya update Windows itu, sehingga setelah update itu jadi sangat besar ya ukuran filenya. Ya ini memang tidak lepas dari fitur Windows sendiri, yaitu apa? Rollback. Rollback itu artinya adalah membatalkan sesuatu. Nah, konsekuensi dari rollback ini adalah artinya kalau ada perubahan pada sistem itu akan dicatat. Jadi artinya filenya akan ada double. Ini juga termasuk dari file yang di-download. Jadi nanti ya setiap ada modifikasi, ada update, rasanya bakal terbentuk 3 file yang sama. File downloadan, file ori, sama file untuk rollbacknya. Dan rollback ini sepertinya disimpan, dan nyimpennya berapa banyak ya, yang bisa jadi antara update yang pertama sampai update yang terakhir itu sudah disimpan semua. Nah kalau frekuensi update-nya tinggi, ya mungkin tiap seminggu sekali, ya ukuran harddisk pasti akan sangat membengkak. Apalagi karena yang namanya update itu filenya nggak cuma satu, tapi banyak sekali. Bisa sampai ribuan file setiap kali update, karena sekarang modelnya .NET, dan modelnya .NET itu filenya amat sangat banyak, nggak cuma 1-2 saja. Ya untuk ilustrasi lah, Windows kondisi baru diinstal ya, kondisi Windows 10 22H2 itu kira-kira filenya 80.000, kurang dari 100.000 file ya. Nah kalau dibiarkan lama-lama, maka jumlah filenya bisa sampai 1 juta. Ya penulis yakin 1 juta itu sudah sangat amat banyak sekali ya. Jadi ya mungkin di Windows nggak ada delete-nya, tapi nambah file kecil-kecil banyak atau ya ukuran nanggung banyak, ini akan membuat komputer jadi lambat.
lambatnya karena dari jumlah file yang sampai ratusan ribu. Jadi beda dengan sistem Linux ya. Jumlah file di Windows itu sangat mempengaruhi performa. Selain dari Windowsnya, yang aplikasi-aplikasi pun ya nggak kalah nggak kalah rajin dalam update. Jadi browser itu seringkali update-nya sudah otomatis dan bisa sangat gencar, bisa seminggu 2 kali. Padahal setiap kali update selalu membentuk file yang baru. Ini juga nambah jumlah file, walau jumlah filenya nggak sebanyak yang Windows-nya. Yang lebih banyak mungkin ya ukuran filenya, jadi ukuran space yang kepake jadi lebih banyak. Karena kan ya yang lama-lama biasanya masih ditinggal. Walau mungkin ada ya mekanisme tertentu untuk menghapus yang lama, tapi biasanya ketinggalan. Jadi kalau kita lihat foldernya, isinya ada versinya, misalnya versi 135 titik berapa gitu ya. Oh iya, penulis lupa kalau aplikasi-aplikasi yang memang isinya banyak, seperti yang penulis lihat itu ada di game Roblox itu file banyak. Nah, setiap kali update ya dia delete yang lama, create yang baru, dan isinya bisa sangat banyak. Roblox ini juga ya salah satu yang memperbanyak jumlah file ya. Ya banyak game lain juga yang filenya itu sangat banyak juga. Jadi kalau update, wah habis gak karu-karuan juga. Nah, untuk mencegah terjadinya hal yang seperti ini, mencegah update yang gak karu-karuan ini, ya memang baiknya kita matikan update-nya. Caranya ya macam-macam, tergantung dari metodenya. Walau ada juga yang mau nggak mau harus update, seperti misalnya kalau dari game itu kalau nggak update ya nggak akan mau jalan. Jadi ya mau nggak mau kita harus update. Oh iya, penulis lupa juga ada antivirus. Antivirus itu mau nggak mau ya harus update. Filenya ya otomatis makin lama ya makin membengkak. Beberapa antivirus juga filenya kecil-kecil juga. Makin lama makin banyak filenya, ya akhirnya bikin komputernya makin lambat. Untuk penulis sendiri minim dari Windows-nya lah ya. Karena update-nya Windows itu selain dari membuat jumlah filenya sangat banyak, membuat ukuran space-nya berkurang, juga kalau pas update itu luar biasa lambat. Baik waktu downloadnya maupun waktu proses update-nya. Jadi saat proses update, saat proses download, entah mengapa downloadnya butuh waktu ya sangat lama ya untuk file yang rasanya ukurannya nggak seberapa. Terus pada saat update itu yang namanya waktu prosesor, pemakaian prosesornya, pemakaian memorinya, pemakaian harddisknya itu jadi meningkat tinggi sekali, sehingga ya sampai terasa komputer itu sangat lambat walau itu komputer kencang. Karena ya kelemahan dari komputer sekarang kan kalau ada proses baca tulis harddisk, maka yang lain bakal menunggu. Jadi respon dari sistem itu sangat bergantung pada kecepatan dari harddisknya. Oleh karena itu kan sekarang jadi muncul ada namanya teknologi SSD, terus NVMe, lalu ada Intel NVMe, Optima atau apalah itu ya, Optan atau apa, yang membuat
proses baca tulis hard disk atau SSD jadi beberapa kali lebih cepat. Ya Windows sendiri ya kalau soal baca tulis ini penulis merasa agak aneh ya, karena entah kenapa alokasi cache-nya, pemakaian memori untuk Windows ini untuk file itu bisa sangat banyak. Karena penulis pernah ngopi file ukurannya besar ke USB, ke flash disk, itu namanya pemakaian memori bisa makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi sampai mentok ya. Entah kenapa kok nggak ada mekanisme untuk ya membatasi sistem cache ini, file cache ini. Karena kalau perlu dibatasi maksimal 1 mega gitu loh. Karena toh ukuran cache yang makin lama makin besar menunjukkan bahwa data yang ada di memori itu nggak ada gunanya, nggak kepake. Beberapa aplikasi juga butuhnya baca file itu tidak berkali-kali, tapi cuma sekali toh. Mekanisme seperti cache itu di browser ada memori cache sudah. Kenapa kok dari Windows-nya sampai harus butuh pakai cache lagi untuk file system? Entah kalau Linux ya, cache-nya Linux penulis belum tahu, tapi rasanya ukurannya cukup besar juga. Penulis pernah lihat ukuran cache bisa sangat besar untuk sistem Linux tertentu ya. Entah kalau Linux caranya ngecilkan file cache bagaimana, pastinya ada. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.